Empat bocah pemulung terlihat sibuk mencari barang bekas di sekitar stasiun, bro. Mereka adalah sahabat sejati, tak punya ibu dan ayah ataupun saudara. Mereka makan dan minum dari sisa-sisa orang. Mereka bukanlah saudara kandung, tapi kedekatan mereka melebihi ikatan darah, bro. Meski kehidupan mereka susah, mereka punya satu kegemaran. Mereka biasanya tak menjual semua buku yang ditemukan di kotak sampah. Buku-buku itu disimpan lalu dibaca. Mereka juga tak punya tempat tinggal, dan suatu malam saat tidur di jembatan, mereka dimarahi dan dipukuli petugas. Mereka kesakitan dan coba melarikan diri. Saat itu sepertinya mereka berhasil kabur, tapi pelarian itu justru mengantarkannya kepada kelompok remaja ini. Mereka yang menyadari kedatangan keempat bocah itu marah dan mengusir sambil memukuli mereka, bro. Hingga akhirnya takdir membawa mereka ke tempat ini. Saat itu ia menyaksikan sekelompok pria menculik bocah-bocah. Mereka hendak menjualnya untuk penelitian obat-obatan, tapi lagi-lagi keberadaan mereka diketahui oleh para penjahat itu, bro. Mereka kemudian mengejarnya di tengah kegelapan malam. Beruntung keempatnya berhasil bersembunyi dari para penjahat itu, bro. Tapi untuk berapa lama? Karena suatu saat kelak para penjahat itu bisa menemukan mereka. Keempatnya sudah putus asa. Mereka sudah tak bisa mencari barang bekas lagi karena para penjahat itu pasti mencari mereka di stasiun, bro. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hidup yang bagi mereka lebih terasa seperti petaka. Mereka sudah memejamkan mata lalu menutup telinga agar mereka tak menyadari kedatangan si pencabut nyawa, bro. Hingga akhirnya salah seorang di antaranya mendengar tangisan seorang bayi. Seketika mereka beranjak dari atas rel itu dan ular besi itu sudah nyaris menyambar mereka. Bocah-bocah itu kemudian mencoba menolong bayi yang terjatuh ke jurang itu, dan akhirnya mereka berhasil mengangkat tubuhnya. Tapi lihatlah, tubuhnya dipenuhi luka akibat gigitan semut api. Mereka coba memberikan pertolongan pertama, tapi ternyata darah juga mengalir dari kepalanya, bro. Keempat bocah malang itu menggendong si bayi. Mereka berlarian bergegas pergi ke klinik sambil berteriak-teriak memanggil sang dokter dan meminta tolong untuk menyelamatkan adik mereka. Mereka berbohong demi menyelamatkan bayi itu, dan beruntungnya dokter itu berhasil menyelamatkan si bayi, bro. Ia mengatakan bayi itu akan baik-baik saja, tapi ia butuh susu agar tak menangis lagi. Di mana ibu kalian? Tanya si dokter, bro. Dan akhirnya bocah satu ini mengakui kebohongan itu. Mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan dokter baik itu akhirnya memberikan mereka susu untuk memberi makan si bayi. Tak hanya itu, ia pun mempersilahkan kelima bocah itu tidur di sebuah gudang yang ada di depan klinik itu, bro. Wadidaw, baik sekali dokternya, bro. Dan sejak itu keempatnya berjanji akan bekerja keras untuk menyekolahkan adik kecil mereka itu. Dan inilah mereka sekarang. Namun siapa sangka suatu ketika keempat kakaknya itu mendapat masalah. Pria penculik bocah yang sempat mereka laporkan ke polisi kini telah keluar dari penjara, dan saat ini ia akan menuntut balas. Ia sudah memegang pisau di tangannya hingga tiba-tiba si bungsu datang dan melempar kepalanya dengan batu, bro. Ia menatap si jahat dengan tatapan sangar, bak tatapan singa yang siap mengamuk. Dan benar saja, saat bandit itu berlari mengejarnya, tiba-tiba ia melepaskan kekuatan yang luar biasa. Ia menghantam tepat di lato-latonya, bro, hingga pecah kantung menyanyi itu dibuatnya. Wadidaw, sakit pastinya, bro. Dan seketika pria itu kelenger dan tak berdaya, dan pisau itu jatuh tepat ke tangannya. Lalu malam harinya saat keempat saudaranya beristirahat, si bungsu justru hujan-hujanan sambil memegang pisau. Dan saat si dokter datang menyambangi dengan tegas, ia mengatakan mulai hari itu dia yang akan bekerja dan kakak-kakaknya yang harus bersekolah. Si dokter coba membujuk, tapi ia punya hati yang keras dan tetap bersikukuh pada keputusannya. Hingga akhirnya si dokter tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun akhirnya menyekolahkan keempat
keempat bocah itu kecuali si bungsu yang sudah tak mau lagi sekolah. Aku tak punya siapa-siapa lagi, hanya merekalah yang bersamaku saat ini, ujar si dokter bro. Wadidaw, baik sekali dokternya bro. Dan kini puluhan tahun berlalu, bocah-bocah itu sudah tidak kecil lagi termasuk si bungsu. Dan inilah orangnya. Bocah kecil yang ditemukan di jurang di dekat rel kereta api itu sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang ganteng dan pemberani bro. Ia menjadi pelindung bagi keempat saudaranya dan juga seluruh keluarganya karena ia adalah si abang jago bro. Ia bertarung sendirian melawan belasan orang-orang bersenjata tajam. Tak hanya punya keberanian, dia juga punya kekuatan yang luar biasa. Dan inilah buktinya. Ia mampu membuat orang mental sekaligus, menendang mereka lalu menikam dan mengangkat tubuh mereka hingga ke udara sebelum akhirnya membantingnya ke tanah. Wadidaw, mantap-mantap bang jago ini bro. Tak terkecuali pimpinan mereka yang satu ini, dengan sekali bacok pria itu tepar dibuatnya. Wadidaw, mantap-mantap filmnya bro. Kita lanjut ke part berikutnya ya bro. Tetap di sini di Snack Video bro.